Siapa yang dapat zat padat? Kalau mana? Siapa yang dapat zat padat? Oh, sini. Perwakilan. Satu. Satu orang. Ambil Pak ini punya. Coba sini. Dibaca itu perintahnya apa? Ambil balok kayu atau batu kayu. Ambil balok kayu atau batu kayu. Terus Letakkan di atas meja coba ini tadi letakkan balok kayu atau zat padat, lalu dorong pakai sendok. Coba dorong. Nah, coba baca perintahnya. Apa pertanyaannya? Yang ini. Apakah bentuk balok kayu atau batu berubah saat didorong? Apakah bentuk balok atau apakah bentuk gembok ini berubah ketika didorong pakai sendok? Berubah enggak? Berubah apa enggak? Oh, berubah? Enggak berubah. Sebelum didorong dia masih gembok. Terus ketika didorong dia masih gembok. Berarti sifat dari zat padat yaitu apa? Bentuknya gimana? Sifat zat padat. Kalau misalnya ibu buat tabel, di sini ada padat, cair, gas. Lalu di sini ada bentuk. Tadi apa pertanyaannya? Kalau misalnya yang zat padat tadi didorong pakai sendok, bentuknya berubah enggak? Jadi bentuknya kalau misalnya dibanting berubah enggak? Enggak. Berarti tempatnya bisa berubah ketika zat padat itu bisa berubah ketika dihancurkan atau kalau dalam ilmu fisikanya namanya ketika dikenai zat yang berenergi atau zat yang memiliki sifat untuk menghancurkan zat tertentu. Oke, terima kasih. Nanti itu sambil diisi ya yang di kotaknya. Terus yang dapat zat cair siapa? Oke. Sekarang baca perintahnya. Yang pertama langkahnya tuangkan air ke dalam botol. Ayo coba tuangkan. Dalam sini. Ini aja dulu deh yang ada ukurannya. Sampai 160 ml. Coba dituangkan 160 ml. Siapa namanya? Adel sedang menuangkan zat cair 160 ml. Kemudian amati bentuk air. Bentuk airnya gimana? Bulat sesuai dengan wadahnya. Berarti nanti bentuk dari zat cair itu adalah sesuai dengan tempat wadahnya atau tempatnya. Kemudian sekarang pindahkan ke dalam gelas ini. Nah, sekarang ketika ditaruh di dalam ini berubah nggak bentuknya? Berubah mengikuti tempat wadah. Yang mengikuti wadahnya atau mengikuti tempatnya. Ketika ditaruh di sini, ditaruh di mangkok. Ini mangkok kayak gelas atau ini gelas ukur sebenarnya. Menyerupai gelas ukur. Ketika ditaruh di gelas menyerupai gelas. Berarti bentuk dari zat cair itu adalah apa? Bentuk dari zat cair berubah. Kemudian pertanyaan lagi, apakah volume air berubah saat dipindahkan? Ini tadi 160 ml. Ketika dituangkan ke sini berapa? Sama apa enggak? Apa enggak? Sama. Ini 160 ml dituangkan ke sini 160 ml. Jadi volumenya adalah sama. Enggak sama. Kalau misalkan enggak sama karena apa? Faktornya karena tumpah pintar. Kalau misalnya dia tumpah ya jadinya enggak
sama. Tapi kalau nggak tumpah jadinya Sama. berarti volume dari air itu adalah tadi volume dari balok ketika baloknya ditaruh aja volumenya segini. Terus ketika didorong dengan sendok tadi volumenya tetap nggak? Tetap. Berarti sifat dari zat padat adalah Tetap. Nah, sekarang yang sekarang yang dapat gas mana? Di sini. Ayo baca langkah-langkahnya yang besar. Ini udah ditip tadi sama Alvin. Coba sekarang pertanyaannya. Apa menit lagi? Menit lagi? Enggak. Oh, ya. Pertanyaannya. Terus? Apa yang terjadi pada balon setelah diisi udara? Mengembang. Atau mengembang. Terus yang pertanyaan kedua. Apakah udara di dalam balon memiliki bentuk tetap? Tetap apa tidak ya? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena sebelum ditiup bentuknya kecil. Beda. Bentuknya berubah. Tadi kalau air berubah karena sesuai dengan wadahnya. Gas juga gitu. Kalau kita lihat balon yang bulat jadi bulat. Tapi kalau misalnya ada nggak balon yang mau? Ada. Ada kan balon yang bintang? Ada. Jadi konsentrasi itu dia balon jadinya bentuknya apa sama bulat? Nah, jadi sifatnya itu adalah bentuknya berubah. Volumenya berubah nggak ya? Volumenya berubah juga karena apa ya? Kenapa ya kira-kira? Balon kalau didiemin aja kempes nggak? Enggak. Nah, itulah kenapa volumenya bisa berubah. Terus misalnya yang niup kamu sama kamu bisa volumenya kira-kira sama enggak sesuai dengan apa yang kita niup? Enggak kan? Nah, itu karena sifat gas adalah berubah. Oke, silakan. Terus ini lagi apa? Percobaan yang keempat yang bisa memiliki volume siapa? Oh, sih memiliki volume dulu. Ayo baca langkah-langkahnya. Ukuran volume air dengan menggunakan gelas ukur. Oke. Ukur air menggunakan gas ukur sampai 160 ml. Jangan 160, setengahnya aja. Oke, segitu deh. Nah, kemudian selanjutnya Masukkan batu kecil ke dalam gelas yang berisi air. Lalu kembali ke ini yang pertama 120. Yang pertama volumenya 120 ml. Kemudian masukkan batu kecil, kita masukkan gembok aja ya. Sekarang masukkan gembok. Nah, masukkan gembok sekarang lihat. Jadi bertambah apa berkurang? bertambah. Tadi 120 ml volume awalnya. Ini saya. Volume awal tadi adalah 120 ml. Terus sekarang setelah ditambah oleh gembok kecil tadi jadi berapa mili tadi? Jadi 120 berapa? 120 berapa ini ya? Lihat. Jadi 120 lebih dikit, malah 125. Jadi kalau yang ditanya perubahan volumenya berapa ya? 25. Karena gimana ya caranya? Volume akhir, cara ngitungnya volume akhir dikurang dengan volume awal. Volume akhirnya berapa? Ya, dikurang 100. Jadi berapa nah? Dikurang 120. Jadi dari volumenya 5
Belum tiga lagi. Dah? Nah, sekarang peminatnya itu angkat kedua gelas dan rasakan beratnya. Coba angkat kedua wadah. Kira-kira coba. Mana yang terasa lebih berat? Menurut Kusnunia mana yang terasa lebih berat? Coba yang lain. Ini coba dipegang. Ditimbang dengan sebelah tangan. Yang mana yang berat? Yang mana? Yang mana? Air, yang ini minyak. Ayo sini. Kita suara terbanyak. Yang mana? Minyak. Oke, minyak 2, air 1. Ayo sini. Minyak sih. Minyak apa air? Minyak. Ayo lagi sini. Berapa tadi? 3, 1. Satu yang baru bilang air. Minyak 4, 1. Ini. Gimana yang berat? Minyak 5, 1. Di sini. Mana yang lebih berat? Yang berat adalah siapa yang mau memvalidasi? Ayo sini teguh. Dia timbang-timbang. Ayo sini. Ya sini Fatur, Alvin. Ya boleh mas. Gantian ya gantian satu. Yang mana? Minyak. Ayo sini. Minyak. Yang mana yang lebih berat? Minyak. Sini. Yang mana lebih berat? Minyak. Yang mana lebih berat? Yakin? Rasain lagi. Gak pakai perasaan lah. Minyak lagi. Minyak lagi. Minyak. Bener gak ya minyak? Yang udah duduk lagi. Mana? Minyak. Teguh. Kata teguh apa? Oke. Lagi. Oke, lanjut. Gimana? Minyak. Ini. Minyak. Ini adalah coba yang terakhir. Apa? Minyak. Jadi yang lebih berat adalah kenapa ya minyak lebih berat? Enggak, volume minyak sama airnya sama nggak ini? Tapi kenapa ya minyak lebih berat daripada air? Kenapa ya? Iya, karena minyak lebih kental atau bisa dibilang partikelnya tuh lebih padat, lebih apa ya? Lebih dempet-dempetan gitu. Kalau misalnya partikelnya itu. Jadi itu adalah coba ibu tanya. Kalau minyak ini zat apa? Zat cair. Air ini zat cair. Minyak ada beratnya enggak? Ada. Air ada beratnya enggak? Ada. Berarti zat cair memiliki massa itu benar apa enggak? Benar. Jadi tadi sifat zat yang pertama memiliki massa, kedua menempati ruang, yang ketiga tadi apa? Memiliki itulah demonstrasi dari sifat zat. Tangan berdekat semua. Contoh zat di yang pertama, ibu punya Seagull. Yang kedua, ibu punya es tempat wedding. Lalu yang ketiga, ibu punya Bobi Lampung.
Terus yang keempat, ibu punya tapis. Yang kelima, ibu punya keris atau terakam. Terus ada, oh ya, makanannya. Makanan khas Lampung apa ya? Makanan khas Lampung kue? Git. Apa? Kue? Legit. Legit. Terus ibu ada gula merah. Terus ada balon udara. Coba siapa yang bisa mengidentifikasi zat apa aja ya? Siger ini termasuk zat apa? Kenapa ya siger termasuk zat padat? Kenapa ya? Ya, karena siger ketika dipindahkan tidak berubah juga dia sifatnya keras. Kalau es serbat kue ini, es serbat ini aku tahu nggak? Ini adalah es dari khas Lampung. Itulah kenapa es serbat kue ini termasuk dari zat air. Terus kopi Lampung. Kopi Lampung sebelum diseduh zat apa? Zat padat. Tapi setelah diseduh zat air. Tapis, tahu tapis nggak? Tapis, tahu tapis? Gimana tapis? Bukan kue. Apa namanya? Kain dari khas Lampung. Itu kira-kira zat apa ya? Zat padat. Kemudian ada keris. Keris itu apa ya? Senjata khas senjata tradisional Lampung. Itu zat apa? Oke, pintar. Terus legit ini apa? Kue. Itu zat apa ya? Tapi legit ini sebelum jadi makanan yang bisa dimakan masih ada bahan mentahnya. Itu masih ada cair, karena ada mentega, telur segala macam. Ketika udah dipanggang dia jadi zat. Kemudian ada gula merah. Gula merah ini zat kemudian balon udara adalah nah itulah contoh zat di sekitar kita. Sekarang ibu mau tanya, ada lagi nggak ya zat-zat di sekitar kita? Apa tuh? Apa aja? Apa? Oksigen zat apa? Zat. Oke, kita tulis. Oksigen adalah zat gas. Apa lagi zat di sekitar kita? Meja adalah zat padat. Dan lain lagi. Banyak ya zat-zat di sekitar kita ini. Makasih ya. Itu adalah zat. Sekarang buka halaman 40. 45. Buka halaman 45. Di situ ada yang namanya perubahan wujud zat. Wujud zat atau materi. Bisa disebut zat, bisa disebut materi. Yang pertama itu ada mencair dan membeku. Mencair itu apa ya? Meleleh. Mencair meleleh. Mencair itu terjadi ketika apa kira-kira? Dipanaskan. Ketika apanya dipanaskan? Esnya. Apa
Ibu di sini ada kelompok Siger, kelompok Melinting, kelompok Legit, kelompok Tapi, sama kelompok Rangkap. Kelompok yang ini kelompok Rangkap. Ini bagus ya? Ini semua yang ditulis itu ada di buku. Jadi di rumah baca lagi ya. Ditulis bukunya itu. I wanna be my dream girl, doing everything I've never seen girl, being everything I wanna be girl. If I love myself, I don't need no help to ever be my high girl, cheering at the bottom, not the top girl, standing up for something when it's right girl. If I love myself, don't need no one else. I wanna be my dream girl, dream. I wanna be my dream girl, doing everything I've never seen girl, being everything I wanna be girl. Makanya ibu cek lagi pemahamannya. Terapang mana? Mana suaranya kelompok terapang? Terapang itu zat apa tadi? Ada pakai sini baris. Nanti dulu deh, nanti dulu. Ibu belum mengumumkan peraturannya, lupa. Oke, yang kedua kelompok Siger, mana suaranya? Siger itu adalah zat apa tadi? Zat padat. Sekarang kelompok Tapis, mana suaranya? Tadi Tapis adalah zat apa? Zat padat. Kenapa harus jalan suaranya? Habis. Sekarang kelompok Melinting. Melinting itu apa ya? Melinting tari. Kelompok melinting itu artinya tari. Ada dari khas Lampung itu adalah tari tradisional Lampung, namanya tari melinting. Nah, tapi kalau itu ibu nggak nanya zatnya ya, karena itu apa tarian. Sekarang kelompok Legit, mana suaranya? Legit itu zat apa tadi? Zat padat. Mereka sudah selesai di masak. Ini permainan ini namanya game. Ini game di sini namanya zat battle royale. Keren nggak namanya? Keren nggak namanya? Kalau nama gamenya keren, berarti misi jawaban soalnya harus keren juga ya. Sekarang instruksinya adalah nanti di sini terdapat beberapa pertanyaan berupa pilihan ganda dan uraian singkat atau esai, cuma nggak esai sih, isian singkat. Nanti masing-masing kelompok berbaris. Misalnya kelompok Terapang baris di sini panjang. Ini kalau ini. Terus nanti kelompok Siger baris juga. Kelompok yang lain juga baris. Nanti masing-masing bawa pulpen, satu orang gantian jawabnya. Satu soal dijawab, kalau udah balik lagi ke belakang. Kemudian orang yang di belakangnya jawab lagi soalnya kalau udah ke belakang, gitu ya. Paham? Oke. Sekarang kelompok Terapang dulu baris. Ayo baris, siapa yang nomor 1, 2, 3? Kelompok Siger baris. Ini mau gue mundurin. Kelompok Tapis mana? Kelompok Melinting. Sesuai dengan kertasnya. Kelompok Legit. Nah, ayo di sini deh, barisnya nomor 1 di sini. Sesuai dengan kertasnya. Mana kelompok Legit? Nomor 1 siapa? Nah, Teguh kelompok apa? Barisnya sesuai dengan
Lupa boleh ambil bukunya. Buku catatannya. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head, inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Kelompok serapang sudah, kelompok singer sudah, kelompok nafis sudah, klinik sudah, kredit juga sudah. Sekarang kita ambil. Kita koreksi dari kelompok serapang. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Gas menjadi padat, contohnya es krim, pintar. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi poin yang paling tertinggi adalah kelompok lebih. Tepuk tangan dulu buat kelompok lebih. Yang paling rendah adalah kelompok tiga. Yang mana kelompok tiga? Kelompok tiga nggak apa-apa. Tadi kecil nilainya, tapi nanti belajar lagi ya. Kelompok berapa mendapatkan nilai 60? 45, tapi 65, berarti 75 dan yang paling besar adalah bagi 9. Dari pembelajaran hari ini mau bertanya, Ibu mau mengecek lagi pemahaman kalian. Kalau dari zat cair menjadi padat, berubah bentuknya adalah apa itu perubahan bentuk apa? Dari cair menjadi padat. Dari cair menjadi padat. Betul. Dari padat ke cair? Cair. Kalau dari gas ke padat, contohnya es krim tadi, dari gas ke padat, kristal. Kalau dari gas ke cair,
Kerjain soal, ya.